Halo guys, ketemu lagi di channel Movie Hits. Dan seperti biasa kita akan selalu membahas film-film yang seru dan menegangkan. Di film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Rock. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini dibintangi oleh Michael Vertan, Radha Mitchell dan Sam Worthington. Film yang bergenre horror adventure ini menceritakan tentang seorang wartawan asal Amerika Serikat yang ditugaskan di sebuah wisata air yang berada di Australia. Saat melakukan tugasnya, ia bertemu dengan seekor buaya raksasa pemakan manusia. Sehingga ia dan beberapa orang lainnya terjebak di sebuah rawa yang menjadi sarang buaya tersebut. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sebuah rawa dan alam yang sangat indah. Di sana terlihat seekor kerbau hutan yang sedang minum di tepi rawa. Tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu yang berada di dalam rawa tersebut. Kemudian scene beralih pada seorang turis laki-laki yang bernama Pete, yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk memeriksa sebuah wisata air yang ada di daerah tersebut. Kemudian ia masuk ke sebuah bar untuk beristirahat dan memesan minuman. Saat di dalam sana, ia teralihkan oleh foto-foto yang menempel di dinding, yang mengabarkan berbagai berita. Di sana juga diperlihatkan sebuah berita penangkapan buaya raksasa. Dan ia juga melihat berita serangan tentang buaya yang terjadi di wilayah tersebut. Ternyata seorang pelayan bar itu memasukkan seekor lalat pada minuman yang dipesan oleh Pete. Lantas Pete pun meminum kopi itu dan langsung pergi dari sana. Namun Pete menyadari jika ada sesuatu yang aneh di dalam kopi tersebut, lantas ia pun membuangnya. Kemudian scene beralih pada sebuah wahana air yang akan menjadi tempat tujuan Pete datang ke sana. Dan di sana terlihat seorang wanita yang bernama Kate, yang akan menjadi pemandu wisata, sekaligus pengemudi kapal yang akan menjelajahi wisata air di sana. Kemudian semua wisatawan termasuk Pete pun naik ke wahana itu, untuk melihat keindahan alam di sekitaran sungai tersebut. Kemudian mereka pun segera memulai perjalanannya. Di sana terlihat kealamian alam yang sangat mengagumkan meski cuaca cukup panas. Saat di perjalanan, Kate menjelaskan tentang hewan-hewan yang hidup di perairan tersebut. Dan tujuan utama mereka semua datang ke sana adalah untuk melihat habitat buaya air tawar yang ada di sana. Lalu Kate menjelaskan, jika buaya air tawar adalah jenis buaya paling berbahaya dari jenis buaya lainnya. Lantas para wisatawan pun bertanya pada Kate, apakah mereka aman berada di sana? Kate pun menjawab, jika semua mereka aman berada di kapal itu. Karena buaya tidak akan menyerang sesuatu, jika ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Dan ia mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Saat para wisatawan sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba mereka berpapasan dengan dua orang pria yang menggunakan kapal bot kecil. Dan mereka menggoda para wisatawan yang ada di sana. Pria tersebut bernama Neil dan Ifrit. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun pergi, setelah sempat terjadi perselisihan dengan Kate. Karena Kate sudah mengetahui kebiasaan yang sering mereka lakukan di sungai itu. Singkat cerita, saat mereka sampai di ujung tempat wisata, tiba-tiba mereka semua mendengar suara tembakan dari arah sungai lain. Lantas Kate melakukan kontak radio, namun tidak ada yang menjawab. Kemudian Kate pun berniat untuk memeriksa sumber suara itu. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara ia dan para wisatawan, karena Kate penasaran dengan sumber suara tersebut.
Saat di perjalanan, sepertinya mereka semua mengambil arah yang berbeda, yang jarang dilewati oleh wisatawan lain. Di sana juga mereka semua sempat mendengar suara suku lokal, yang seperti sedang melakukan ritual kepercayaan. Dan di sekitaran tebing terdapat gambar seekor buaya yang sangat besar. Melihat gambar tersebut lantas para wisatawan pun mulai takut dan khawatir. Tanpa disadari, ternyata mereka semua sudah sampai di ujung sungai. Dan di sana terlihat rawa-rawa yang sangat luas tanpa adanya aliran air lain selain yang mereka lewati. Terlihat rerumputan dan air yang hitam, membuat keadaan di sana semakin menyeramkan. Dan di sana juga mereka tidak menemukan apapun selain genangan air. Kemudian mereka semua memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Ketika mereka semua akan memutar arah, tiba-tiba muncul bayangan hitam dari dalam air, yang menyerang kapal mereka dengan sangat keras. Hal tersebut membuat kapal yang mereka tumpangi rusak. Sebelum kapal itu tenggelam, lantas Kate mengarahkan kapalnya ke pulau kecil yang ada di tengah-tengah rawa itu. Akhirnya mereka semua berhasil selamat, meski kapal yang mereka tumpangi telah rusak. Para wisatawan pun mulai panik dan ketakutan. Lantas Kate berusaha menghubungi kantor pusat, namun alat komunikasi mereka sudah rusak terendam air. Hingga pada akhirnya, mereka semua mulai menyadari jika sosok makhluk misterius yang menyerang mereka adalah buaya air tawar yang ukurannya sangat besar melebihi kapal yang mereka tumpangi. Hingga salah satu wisatawan nekat untuk menyeberangi rawa itu, namun ia dicegah oleh salah satu wisatawan lain. Tiba-tiba ia menghilang dalam waktu sekejap, dan terlihat ekor buaya yang sangat besar di dalam air itu. Melihat hal tersebut membuat mereka semakin panik dan ketakutan, apalagi salah satu wisatawan wanita menyadari jika suaminya sudah dimangsa oleh buaya. It's gonna be done. Speaking of which, fucking hate animals, especially ones that can kill you. Resorts, not about the Australian outback. Beberapa saat kemudian, Neil dan temannya pun datang. Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Neil dan temannya malah bermain-main dan menggoda para wisatawan. Namun, ia segera menyadari jika Kate dan para wisatawan sedang dalam masalah. Tiba-tiba kapal mereka juga diserang oleh buaya yang ada di dalam air itu. Hal tersebut membuat kapal mereka tenggelam dan salah satu temannya sudah tewas dimangsa oleh buaya. Kemudian Neil pun berenang dengan sekuat tenaga menuju ke arah Kate dan para wisatawan. Dan untungnya Neil berhasil selamat, akan tetapi kesempatan mereka untuk pergi dari tempat itu sudah hilang. Terlihat hari sudah mulai gelap, dan mereka pun terus berpikir untuk mencari cara agar bisa pergi ke seberang rawa tanpa melewati air. Dan di sana juga terlihat air yang ada di rawa itu sudah mulai pasang. Kemudian Neil mempunyai ide untuk pergi ke seberang rawa tanpa melewati air. Dan ia berencana untuk mengikatkan tali ke pohon yang ada di seberang sana. Dan ia juga harus memberanikan diri untuk masuk ke dalam air. Karena ia tahu jika volume air sudah semakin naik, jadi ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Kemudian Neil pun segera mempersiapkan diri untuk segera menyeberangi rawa. Okay, well, what do? Well, you want to go home, don't you? Here, hold this. Neil pun segera masuk ke dalam air dengan perlahan, karena ia menghindari cipratan air. Sesampainya ia di seberang, ia segera mengikat tali ke batang pohon. Setelah semuanya siap, lantas salah satu wisatawan wanita meminta pada Kate untuk menyeberang terlebih dahulu. Ketika wanita itu mulai menyeberang, di tengah-tengah ia mulai kehabisan tenaga dan hal tersebut membuat ia berhenti di tengah-tengah tali itu. Hal tersebut membuat kesal para wisatawan lain, karena sudah tidak sabar untuk segera menyeberangi rawa itu. Lantas salah satu wisatawan memaksa istri dan anaknya untuk segera menyeberang. Dan hal tersebut membuat tali yang terikat tidak kuat menahan beban 4 orang. Hal itu membuat mereka semua harus berhenti di tengah-tengah tali itu.
dan membuat keberadaan buaya pun mulai terdeteksi. Di sisi lain, tiba-tiba Neil mendengar suara geraman di balik semak-semak. Hingga pada akhirnya Neil pun tewas diterkam oleh buaya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena mulai lemas, para wisatawan pun jatuh ke dalam air, dan pohon penyandang pun tumbang. Untungnya mereka semua berhasil kembali ke daratan. Akan tetapi jalan mereka untuk keluar telah hilang, karena kecerobohan dua orang tadi. Ketika Kate akan membantu pria itu, tiba-tiba pria itu diterkam oleh buaya. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Sesaat kemudian, saat Pete naik ke atas kapal untuk mencari obat-obatan, ia menemukan sebuah jangkar kapal di dalam sana. Lantas ia pun mempunyai sebuah ide untuk memancing buaya tersebut, karena ia berpikir, seganas-ganasnya buaya, ia tetaplah hewan. Dan saat buaya menggigit jangkarnya, itu adalah kesempatan mereka untuk menyeberang, namun mereka semua bingung untuk mencari umpan yang akan digunakan. Kemudian mereka semua berpikir untuk menjadikan anjing milik Kate sebagai umpan. Namun Kate tidak setuju jika anjingnya dijadikan umpan. Dan hal tersebut membuat mereka semua terlibat perdebatan. Kemudian salah satu wisatawan menemukan kotak penyimpanan daging angsa milik Neil. Lantas mereka semua berniat untuk menjadikan angsa itu sebagai umpan. Kemudian mereka semua bersiap-siap dan menunggu umpan disambar oleh buaya. 8 years old and I can tie a knot. Here, give it to me. With your head, I'll do it. You done much fishing? Here we go. Okay, put that on. Who's gonna work? Head for the other side. Come on, let's go. Come. If it doesn't, Beberapa saat kemudian, umpan tersebut belum juga disambar. Saat mereka semua sudah mulai kelelahan, tiba-tiba umpan itu sudah disambar. Kemudian semua wisatawan pun diminta untuk segera menyeberangi rawa, karena batu penahan tidak akan kuat menahan jangkar lebih lama lagi. Dan Pete akan menahannya sekuat tenaga, sampai semua wisatawan bisa menyeberang. Saat Kate akan menyeberang, tiba-tiba jangkarnya terlepas dan sudah rusak. Lantas Pete segera memperingati Kate untuk segera keluar dari dalam air. Namun semua itu terlambat saat buaya itu menerkam Kate. Setelah itu tersisa hanya Pete dan anjing milik Kate yang ada di sana. Setelah itu Pete segera menyeberangi rawa, dan ia berpikir jika Kate sudah tewas. Kemudian Pete segera pergi dari tempat itu untuk menyusul para wisatawan yang sudah pergi terlebih dahulu. Saat Pete berjalan di tengah hutan, tiba-tiba anjingnya seperti merasakan sesuatu dan mengejarnya. Kemudian Pete pun mengikuti anjingnya itu, hingga akhirnya ia sampai di sebuah pohon besar yang berlubang. Dan ia juga mendengar suara anjingnya itu di dalam lubang tersebut. Saat Pete mencoba memeriksanya, tiba-tiba ia terjatuh dan terperosok ke dalam lubang itu. Saat di dalam sana, ia menemukan mayat Neil yang mengambang di dalam air. Dan ternyata lubang itu adalah sarang si buaya raksasa. Ketika ia berjalan, ia melihat seseorang di balik batu, lantas ia mencoba untuk memeriksanya. Ternyata sesuatu di balik batu itu adalah Kate, dan ternyata ia masih hidup meski sudah dipenuhi oleh luka gigitan. Saat Pete akan membawa Kate keluar, tiba-tiba anjingnya berlari keluar lubang dan terdengar suara seperti anjing kesakitan. Ternyata si buaya raksasa akan datang, lantas Pete segera mencari tempat untuk bersembunyi. Di sana terlihat ukuran buaya yang begitu besar dan terlihat jelas di depan matanya. Terlihat buaya itu memakan anjing milik Kate dan pergi ke sudut gua untuk beristirahat.
Melihat hal tersebut, lantas Pete menggunakan kesempatan itu untuk segera keluar dari sana. Dan ia sesekali menengok ke belakang melihat buaya itu, karena ia takut buaya tersebut terbangun dan menyerangnya. Saat Pete melihat ke belakang, tiba-tiba buaya itu sudah menghilang. Lantas Pete mencoba mengalihkan perhatian si buaya, agar ia bisa menyelamatkan diri. Kemudian Pete melihat ada sebatang kayu dan ia terus mengalihkan si buaya terhadap Cat. Fuck! Come on! Ia pun terus diserang sampai jari tangan kanannya terputus. Terlihat buaya itu terus menyerang Pete, kemudian Pete mengambil kayu yang patah itu, dan mengarahkan ke arah si buaya yang akan menyerangnya. Akhirnya buaya itu pun mati tertusuk kayu yang sangat runcing menembus rahang sampai ke kepalanya. Untungnya Pete berhasil selamat, karena ia tertahan oleh batu yang besar. Kemudian Pete pun segera keluar dari mulut si buaya, karena ia harus segera menyelamatkan Cat. Lalu Pete segera keluar dari tempat itu menuju ke para wisatawan yang berhasil selamat. Dan di sana terlihat para wisatawan yang sudah diselamatkan oleh tim penyelamat. Dan Cat pun berhasil diselamatkan, lantas ia berterima kasih pada Pete karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dan film pun berakhir.